Baca sekarang. Mulai startnya itu adalah sholat isya, kira-kira satu ajza 5 juz. 5 juz itu satu apa ini jenenge? Nggone Quran itu. Di Quran itu kan ono huruf ain. Makro. Nggih makro terserah sampean ngomongnya. Nduk kono nggih satu azab. Nah, ono azab. Hizib 1. Ono tulisane nduk ngene Quran pinggire niku. Biasanya ono huruf ain ambek huruf tulisan hizib. Nah, kira-kira 5 hizib. 5 hizib itu ternyata kalau tinggali macam-macam kan? Ada yang 5 lembar, ada yang 1 juz, ada yang enggak sampai cuma 3 lembar. Macam-macam. Wis tak gawe rata-rata setengah jam lah. Sampai sholat isya jam 7. Berarti mulai start boleh mentakdim adalah setengah 8. Jadi wirid subuh besok boleh dilakukan sekarang saat ini. Dilipat gandakan piro? 500. Wow. Itu kan fadilah sing wingi. Sakniki bahasan selanjutnya. Ini sebab-sebabnya dilipat gandakan itu ternyata soalnya nek bengi itu lebih tenang. Istilah wingi niku waktul mahabbah. Waktu nikmat bengi sampai nek gak urusan dunya meneh. Wingi niku urusan dunya wis kelar. Ganti konsen fokus terhadap urusan akhirat. Waktu ta'asyub. Waktu berasyik maksud dengan Allah, dengan istri. Ya sak durunge ae didhisikno, diperuput. Iki sak diperuput. Ditakdim pisan, boleh. Lah niki diperuput, tapi gak aru. Iso senyum tok. Nah, ini di waktu seperti ini adalah waktu taladzud, waktu lezat, waktu ta'asyub, bisa konsentrasi full. Lah nek iso nglakoni ngene, maka wal ma'rifatu utawi ma'rifat wal munajatu lan munajat bebisik maring Allah. Wal maghfiratu lan nyuwun ngapura maring Gusti Allah. Wal qurbu lan peparep maring Allah. Wan nadratu lan ningali ing Allah. War rahmatu lan welase Allah. Wal qudsu lan nyucikake ing Allah. Wa huwa at-tadhiru minal haili. Wa huwa hale utawi makrifat munajat maghfirah qurbu dan seterusnya. Iku at-tadhiru nyucikake membersihkan diri minal haili saking tipu daya lil ghairi habibi maring liyane kekasih wong. Kula sampean kabeh niki nek misale peparep maring Gusti Allah niku sering dilakukan apa maneh waktu bengi munajat niku rada serius. Sejam sampe diritan awan krungu swara macem-macem. Nek bengi lebih khusyuk, lebih fokus, lebih konsentrasi. Maka kemungkinan bisa makrifat itu lebih tinggi. Makrifat niku napa sih? Makrifat itu dari kata arafah. Arafah niku maknane cara Jawa niku kenal. Bukan cuma tahu. Nek tahu niku bahasa Arabe alim. Arafah itu kan kenal. Kenal itu berarti tidak sekedar tahu. Begitu juga dengan Allah. Nah, nek Allah itu mek dingerteni tok. Oh, berarti Allah itu ono ya wis. Dia tahu, tapi kalau kenal dia meresapi lebih dalam. Oh, ternyata Allah itu yang menciptakan saya. Allah itu yang merawat saya. Allah yang memberi saya, Allah yang memberi rizki saya, memberi makan saya, Allah yang menghidupkan saya, dan Allah yang mematikan saya. Kenal siapa sejatinya Allah. Gitu jenenge mak
ma'rifat. Bukan maklum. Nek maklum hanya diketahui saja. Banyu niki itu nek cara hanya diketahui, maka sampai hanya mengetahui oh air itu munculnya dari mata air. Mata air itu banyak sumbernya, bisa sumur, bisa air sumber, bisa laut, 7 macam. Bisa air hujan, bisa air laut, air sungai dan lain-lain. Itu nek sekedar pengetahuan. Tapi nek sampai mengenal air ini, maka oh ternyata air itu adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Mbuh menungso, mbuh hewan, mbuh tumbuh-tumbuhan, semuanya membutuhkan air. Nah, ini berarti Anda sudah mulai mengenal air. Ini jenenge makrifat. Itu akhirnya semua hal yang kita hadapi itu adalah ada keterlibatan Allah di dalamnya. Itu nek wis kenal. Nggak sampean oleh loro, alhamdulillah aku disopo ambek Gusti Allah. Ngono tadi ini. Iku nek makrifat. Nek ngerti tok, mengetahui wala loro yo, iki penyakit iki tibae penyakit kulit. Obat. Nah, iki berarti obatnya iku kalpanak. Obatnya salah 88. Tukune nang gang 99. Ini nek pengetahuan biasa, tapi nek sampean mendalam ini mengenal dengan makrifat, melihat dengan kacamata makrifat, maka sampean masya Allah, ini saya sedang disapa. Oh, aku ini suwe, gak tahu eling, masya Allah. Ini jenenge makrifat. Semuanya disangkut pautkan. Nabi Sulaiman dua ilmu, dua kerajaan, dua duit, dua pasukan, dua mukjizat dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan beliau? Hadza min fadli rabbi. Beliau tidak mengatakan kiwekku, keringatku iki, aku gak tahu turu, koyang payeng golek duit rono-rono. Tapi beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini memang pemberian dari Allah. Ini bukan punya saya. Ternyata saya cuma dikasih. Umpama ngetokno keringet ya itu cuma lantaran saja. Nah, nek pasti sebenarnya yang lebih layak mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan rezeki yang banyak adalah kuli batu. Keringetnya luwe akeh. Nek dihitung keringet. Padahal ini sejatinya semuanya adalah pemberian. Pawewe Gusti Allah. Nah, ini memandang dengan kacamata makrifat. Wal munajat dan juga munajat. Munajat itu berbisik dengan Allah. Nah, kita itu sebenarnya ketika berbisik itu nek ono masalah tok. Pas seneng gak gelem bisik-bisik. Pas duwe akeh wayahe kurban. Diparani panitia kurban. Gak barengan ono rombongan sapi. Wah, sampai niku enak yang golek duwe soro-soro mbok jaluk langsung kok sak sapi. Gak kelem munajat lali. Langsung romo jajan, hamburger dan lain sebagainya. Dia lupa bahwa ketika dia sedang menerima nikmat, maka semua itu adalah pemberian dari Allah. Tuh. Tapi engko nek wis entek duwite, kait masjid disabani isu glondong nang masjid. Ngono ngombe banyu kerane masjid. Ngono aduse nang masjid pisan. Salat nang masjid. Wis nyidek marono duwe PNBP Gusti, jenengan supe Gusti kali kula. Kait ngerayu-ngerayu. Wis entek mulai begitu mau akeh. Lali jelengno tangga, jelengno kancane gak telu. Nah, itu. Wal maghfirah dan juga ampunan dari Allah. Maghfirah. Maghfirah itu perasaan merasa bersalah. Nek dihitung-hitung kabeh niku
kita semuanya itu sebenarnya adalah salah. Nek dihitung-hitung, gitu. Nggak sebanding. Allah muai ini maksimal. Allah muai ini itu royal, los, gak rewel, belas. Awak dhewe sing rewel. Sembayange sik 10 rakaat njaluk bayarane 10 miliar. Ini berarti nggak imbang. Nah, maka tetap butuh maghfirah dari Allah. Wal qurbu, dan juga mendekatkan diri. Qurbu, mendekatkan diri kepada Allah. Lah nyidek Gusti Allah iku nek awak dhewe teko nyidek nang Gusti Allah iku mlaku, maka Gusti Allah akan mendekatkan diri kepada kita. Berlari, kita mendekati Allah berjalan. Allah, ini. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berlari, maka Allah lebih cepat lagi, bus, cepat kilat. Bahkan kalau kita sampai maksimal, maka Allah sudah berada di dalam urat nadi kita. Selalu lebih cepat dari hambanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan awak dhewe dikongkon nyidek nang Gusti Allah. Lah nek wis dalu wiritan, mari ngono iso nadhra. Nadhra niku saged ningali. Dhuwurna titik kok akhire sing ketok kabeh iki Gusti Allah. Waduh, masyaallah ndelok lentang. Ternyata ini adalah ciptaan Allah. Ndelok bola, Masya Allah, bola ini gak ada saklar, gak ada kabel, gak ada baterai, gak ada cas-casan, nyala. Akhirnya begitu. Akhirnya yang dilihat semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. War-Rahman, dan dia bisa merasakan bahwa kita semuanya ini, termasuk orang yang melaksanakan wirid itu, dia dipenuhi dengan rahmat dari Allah. Waduh, nek Gusti Allah gak nganggo welase, tidak mengeluarkan sifat rahmatnya, wah, wis mati ket biyen sampean. Nah saiki misalnya ngelarani kancane gepuk, dibalas sampai Gusti Allah, cepat. Gepuk pancene maneh, balas langsung sampai Gusti Allah, cepat. Ya sok mati saiki ket biyen. Tapi kan tidak. Berarti Allah itu Maha Rahman Rahim. Ini rahmat, welas asihnya Allah itu ternyata tidak terbatas. Coba langsung dibales, mati kan piye. Awak dhewe nglarani wong nglarani langsung dibales, langsung dibales. Nah, tambah gak karu-karuan. Wal qudsu, dan pensucian kepada Allah. Nyuciake Allah, disucikan Allah, Maha suci atas segala sesuatu. Suci dari makan dan minum, suci dari memperistri, suci dari beranak, suci lam yalid walam yulad dan lain sebagainya. Allah suci dari apapun. Pokoknya gak bodoh. Allah ganteng, enggak. Ayu, enggak. Pokoknya enggak kabeh. Ini dalam teori filsafat namanya apa ya? Teori negasi, bro. Pokoknya enggak. Tuh, yang tidak. Nah, semua itu ketika mengalami makrifat, ketika bermunajat kepada Allah, itu adalah at-tathhiru minal haili, pensucian seseorang dari tipu daya li ghairi habibihi, terhadap selain kekasihnya. Jadi langkah-langkah sampai wiritan mau wirid lazim berarti ini kan yang dilakukan di malam hari, ternyata itu merupakan pensucian dari segala tipu daya untuk mengalihkan kita dari fokus kepada Guru. Jadi langkah-langkahnya bisa seperti ini. Soalnya nek awan itu konsentrasinya bisa dialihkan oleh syaitan. Durung kok, misalnya tengah-tengah kerja, harus aduh rek tak mandi rek, tengah-tengah mandi gopo,
Enggak mandorku ngintip, kamu dipecat ke opo? Bingung. Ini berarti kan itu adalah sesuatu yang membuat dia membuat al-hail li ghairi habibi. Mestinya dia bisa fokus bermunajat dengan Allah. Tapi gara-gara wiritane awan, sepupu kabeh. Pemane wiritan ambek delok TV. Wiritan delok TV ini. Nah, berarti kan dia belum bisa munajat. Coba nek bengi, rasakno bengi, lak ngerenyeng dhewe sampeyan. Kayak sadar. Nek bengi pas ijen-ijen ngoten niku. Masyaallah, nikmat rasane. Lali ngoten niku. Bengi, wiritan bengi wis lali sembarang. Subuh kae eling maneh. Subuh kae eling. Sing enak niku pas nek lali tangi. Fokus. Saking fokus wis lali sembarang kalir. Niku. Jadi tadhir minal hayl li ghairi habibi bi isyraqi sumusi sifatihi, dengan menampakkan cahaya matahari sifat-sifatnya Allah. Maksudnya ngene lho. Nek sampeyan iso fokus. Oh, gambaran sing paling gampang ngeten. Sakniki kan usum HP bisa fokus, bisa ngeblur. Bisa fokus, bisa autofokus nggih. Jadi sampai ngisar ini nggih jajar-jajar wong piro? Jiro 410 niki. Begitu saya foto cekrik, itu saya bisa memilih misale Maduri sing paling nampak, liyane ngeblur kabeh. Niku kan iso nih. Iso. Niku jenenge apa? Kamera apa jenenge? Kamera jahat. Oke, nggih. Jadi supaya jajar-jajar tak gawe sing situk tok sing gak ngeblur. Cekrik niku sing nampak hanya satu, liyane ngeblur kabeh. Tak jelas. Lah ini sama bi isyraqi syumusi sifatihi wa asma'ihi. Fayat mahillu qaddamuhu ma qad arafahu wa amilahu wa alaihi fayasiru amaluhu kakindilin fid dhahiyah. Nah, niki nek misale iso konsentrasi niki mau. Niku kok sing ketok mek siji, meskipun di hadapannya ada berbagai macam benda. Makanya nek misale wirid niku nek cara nenggone rimah utawa cara Maani, niku teknik yang pertama adalah menampakkan wajahnya Allah. Tapi angel. Hampir tidak mungkin. Maka diturunkan. Maka tampakkanlah wajahnya Rasulullah. Angel pisan sih, karena kita terhalang hijab. Jidukno maneh, tampakkanlah wajahnya Siti Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu. Gak iso. Waduh, biar kalau foto nih, bayang-bayangnya belum tercipta dalam memori atau otak. Akhirnya ya nopo, maka bayangkanlah wajah guru Anda. Bayangkanlah wajah muqaddam Anda. Ini teknis atau langkahnya. Bayangkan sapa sing sampean misale serki mantep nang ati. Mantap kepada Syarif Muhammad Al-Habib. Silakan bayangkan wajahnya. Seakan-akan kita berada di hadapan beliau, merendahkan diri di hadapan beliau. Misalnya begitu. Lah nek wis ngono iso mbayangno satu titik ini, maka yang lain akan ngeblur. Fayat mahillu qaddamu. Maka yang lain ini moro-moro lenyap, set hilang. Muncul mek siji tok. Ini kita muncul mek siji tok. Siapa itu? Ya nek iso ya Siti Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Gak iso ya Bu. Terserah. Sampai ngefan nang ngene ya Muhammad, ya silakan. Sampai ngefan nang ngene ya Baidowi, silakan. Sampai ngefan nang ngene sing ketok niki Said Bashir, silakan. Saya Jamal, silakan. Sing mantep nang ati.
Nah itu, fayat mahil quddamuhum ma qad arafahu wa amilahu. Jadi semua yang diketahuinya ini ngeblur, hilang, lenyap. Akhirnya kok ketemu hanya satu titik kayak sinar ini, kayak lampu tadi. Sing muncul mek lampu niki mau. Ka kindil fayasiru amaluhu ka kindilin fid dhahiyah. Wah, akhirnya sing ketok wiritane mau cemlorot. Kayak lampu sing ana ndok pinggire embong. Seandainya ku kabeh embong iki sampe peteng iki. Sono iki mau tok. Wah, maka dia akan bersinar terang. Wah, akhirnya genteng gak ketok, omah gak ketok. Sing ketok mek sinar lampu ini. Begitu juga nek kita wirid lazim dalu. Begitu kita fokus, konsentrasi, maka Anda akan mendapatkan ini, mendapatkan secercah cahaya, mendapatkan kecerahan di hati. Masya Allah ini nek pemain dilakoni. Tapi ngeten iki rada angel. Bahkan kalau nek diceritani keluarga niku jarene Yai Gawi biyen nek wiritan temenan itu bisa fokus, itu perasaannya kayak mumbul. Kayak mumbul. Kayak berada di awang-awang. Semakin dia konsen, semakin dia menikmati wiridnya, semakin dia akan naik ke atas. Perasaannya loh ya. Rasanya kayak ngawang. Nah, nek kula tau jare tak praktekno rasane kok ngono, merenyeng wis melek maneh udan. Wah, wedi aku. Mesine kendel mesine. Mesine kendel. Terus wae. Nah, latihan fokusnya konsentrasi biasanya nek kula biyen niku kan wiritan ngarep tembok tak kei titik. Wiritan. Oleh ngalir balas ini. Suwe-suwe koyo metu koyo ana sinar titik ngoten iki. Mai, wis ngerenyeng tak tinggal maneh. Tak jane diterusno isok niki, nanti akan fayat mahillu quddamuhu ma qad arafa. Kendel, tapi dinikmati tak jane iki. Saking kula niki termasuk niki. Wedi ya. Sini terus bahaya. Gitu. Dan nikmat bisa aku mau perasaan mumbul, ngawang. Mungkin ngoten be nggih. Kowe film-film kartun iki lho. Apa? Film apa sing pendekar itu? Kartun biasanya Naruto. Nah, kan ono. Saringan. Kayak ngene iku lah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu, maka orang-orang berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mau ngerti lho nggih, mau diketokno hadiah, ya mau lomba-lomba. Akhirnya fatanafasa fihi sayyiduna li nafsihi. Akhirnya guru kita itu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menyemangati dirinya. Terus aku kayak kita bismillahirrahmanirrahim. Makanya piyambake kan sejak kecil itu pecinta ilmu, pecinta wirid, pecinta asma. Wingi sampean ngaji mana ke sampai ngerti bahwa Syekh Ahmad Tijani itu sejak muda iku nate kerungu jenenge wali kutub parane langsung budal. Masya Allah. Salam angkat sana. Alhamdulillah. Nah. Mana ini? Oke. Siap. Maka Syekh Ahmad Tijani memang kayak awal kayak cilik niku getu wonge. Makanya sampai istrinya itu diceraikan. Maka nanya, itu diceraikan gara-gara
mengganggu. Gara-garanya itu mengganggu. Rabi mana itu setelah jadi wali nanti di usia 60 lebih. Usia 60 lebih terus alim, terus sempurna, terus jadi wali. Baru nanti beliau akan membeli 2 orang amat atau hamba saya Ustaz. Membeli. Yang satu namanya enggak salah Mabruka. Yang kedua namanya Mubarakah, mirip ini. Siji ngelahirno Sayyid Muhammad Al-Kabir, siji ngelahirno Sayyid Syarif Muhammad Al-Habib. Tapi nanti yang akan melahirkan keturunan yang sampai sekarang itu dari putra yang muda, dari ibu muda, Sayyid Syarif Muhammad Al-Habib. Artinya sejak muda beliau itu cinta keilmuan, cinta wiritan, cinta asma dan macam-macam. Kalau orang dundeng pewarani, gitu. Makanya fatanafasa fi sayyiduna li nafsi. Ya Pak ya semangat, mantep ini. Krungu ono wali parani, wong alim parani, guru kepada mereka. Wali ashabihi dan juga para sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Watung-getu, makanya murid-muridnya Syekh Ahmad nggo watung-getu kabeh. Makanya sampai lahirlah golongan-golongan orang-orang terdekatnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wali-wali yang futuhnya itu mereka bergelar ashabul futuh. Ini enggak salah jumlahnya 10. Terus ada lagi namanya ashabut tahasin, para pendekarnya. Jadi sahabat-sahabat yang bagian dundeng-dundengan, bagian kanuragan, itu namanya ashabut tahasin. Jadi para sahabat ini gubernur-gubernur cak wadifa, ayo budal ngono wis. Kadek ngenteni, aduh kula repot. Kadek. Jadi sahabat-sahabat yang berjumlah 19 ini itu wonge wis los gak rewel blas. Kadek ngeyel, kadek dan ngene dan ngono pun gak adek. Langsung wis. Jadi si Ahmad, "Oh, boleh. Wirid lazim." Oke, derek langsung. Begitu. Bahkan beliau punya santri. Santri dibayar rojo ijin. Nah, rojo ijin. Si Ahmad itu punya santri rojo ijin. Ternyata jin itu termasuk golongan sahabatnya Rasulullah, sahabat Nabi. Urip terus sampai memburu kepada si Ahmad. Ini enggak salah jenenge Samharus atau Samhuris. Ibu sing maca sing bener sing. Kalau tahu krungu maca Samharus ana sing muni Samhuris. Itu sahabatnya Rasulullah. Jin akhirnya berguru pada si Ahmad. Rojoy. Nanti saya begitu. Nah, akhirnya beliau dengan sahabat-sahabat terdekatnya itu gowetu ibadahe fatana fasafi sayyiduna li nafsi wa li ashabi. Akhirnya fa'utiya lahu minal hadratil mustafawiyyati 'alaiha afdhalus sholati wassalam. Akhirnya sampai Syekh Ahmad Tijani diparingi wirid khusus dari Rasulullah. Melalui lantaran Rasulullah Allah memberikan perintah wirid niku. Napa unine? Wirid lazim, wirid wadifah, wirid hayalala. Kan itu sebenarnya Allah yang memberikan perintah. Buktine napa? Nggone Quran wis ono. La ilaha illallah. Perintahnya napa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Perintah istighfar. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Perintah salawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sing perintah melalui Rasulullah.
Allah sudah memerintahkan ini. Itu karena Syekh Ahmad ini dipandang serius. Kaulane Allah sing serius. Memang beliau adalah kekasihnya Allah. Nah, krana Syekh Ahmad iki wonge serius, wonge gethu, gak guyon. Akhirnya ya napa? Fayuqaddamu lidzalik. Akhirnya Syekh Ahmad ini diberikan kekhususan nek kapan gelem mentakdim wiridnya maka diberikan tambahan 500 kali. Nek sampean maca biasa di waktu biasa gak ditakdim pahalane siji. Lah nek maca bengi didisi ditakdim dilipat gandakan 500 kali. Ternyata luwih apik. Nek tambah enak wis gak ganggu kerja isu meruput. Lah oleh ngoten niku mau la ghaira la kaslan wala malalan. Dari Syekh Ahmad diwehi kekhususan iso mentakdim mau itu sebenarnya bukan karena malas, bukan karena bosan wiritan, tapi karena munajat. Bengi ku luwih bagus, luwih barokah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Bengi ku lebih barokah. Waktu itu masih istilah itu berkualitas kalau malam. Lebih konsen, lebih fokus. Berarti bukan karena malas ini, tapi karena lebih semangat, lebih serius. Makanya beliau diberikan kesempatan untuk mendapatkan ini, mendapatkan pahala berlipat. Wa amma wirdul masai anapun utawi wirid sore fa innahu la yuqaddamuhu utawa la yuqaddimuhu, bahwa seseorang itu tidak bisa mentakdim sore itu gak iso ditakdim isu. Jadi sampean wirid sore mari asar, wah jam 09.00 aku nganggur rek. Tepak prei. Tak takdim saniki ae. Ternyata tidak bisa. Gak iso digawe isu model ngoten iku mau. Carane ya ana nek kepengin iso ditakdim, mesisan bengi mau. Illa fil laili, kecuali di waktu malam. Sakniki sampean maca loro gawe meneh itu malah panjenengan pancen ngeten. Jadi sakniki langsung maca 3. Lazim isuk meneh, marono wadifah, lazim sore meneh. Wah, iki sing panjenengan pancen ngeten. Top mari top. Sampai borong itu ganjarane. Malah apik tibake ngeten iki. Jadi illa fil laili aidan. Dadi nek sakniki sampean garap gawe meneh, dadi wirid sore meneh ambek wirid isuk meneh sak wandine pisan sakniki. Top, malah bagus nih. Lakin bisyartil udri al mutawaqqi tahqiqan. Ternyata niki ana syarate niku nek panjene ana udzur yang pasti terjadi di sore harinya. Waduh meneh duwe gawe rek. Duwe gawe apa sampean? Aku meneh akad meneh. Wah iki wis angel sulit ini. Nah, karena meneh dipastikan repot, boleh sakniki. Apik malah. Au dzannan atau perkiraan tapi kuat. Iya, koyoke aku meneh lunga ya. 90% saya akan bepergian. Boleh. La syakka, duduk mamang, duduk gak jelas. Dia nunggu tak gak jelas. Itu mamang kan, 50-50, itu syak. Imbang antara situ lungu ambek gak. Imbang. Wah, bukan seperti itu. Tapi nek mantep gak apa-apa. Waduh, mending wis jelas aku gak iso. Tak disikno saiki. Boleh, malah bagus. Awahman atau kira-kira malah peluangnya kecil. Aku koyo menelu tapi durung nyewa motor. Atau motore gak ono, atau koncone gak jelas.
kemungkinan gagalnya gede. Nah ini berarti waham namanya. Yuqaddimuhu ba'da taqdimis shabahi. Lah nek misalnya wis yakin besok maka ini bisa ditakdim, tapi setelah subuh dulu, pagi dulu. Berarti cara saniki niki wis iso. Saniki berarti maca wirid lazim shabah atau pagi. Selesai wadifah. Selesai lazim sore atau lazim masa. Lazim masai. Malah bagus nek ngono. Ba'da taqdimis shabahi. Lebih bagus lagi wa ba'da sholatil witri. Nah, mari sebang isya nyantai dulu atau ngaji dulu. Mari ngono salat witir. Pinten minimal 3 rakaat. Mari salat witir baru fa in qaddamal wirdaini qabla al-wirdi ajza'a ma'a khilafil aula. Nah, setelah mari salat witir baru mentakdim wirid lazim subuh. Meneh dua-duanya boleh. Pagi wadifah lazim sore atau masai. Dua-duanya tiga-tiganya boleh. Tapi setelah witir. Sedurunge witir ya napa? Enggak apa-apa, tapi khilaful aula. Tapi sebaiknya witir dulu. Berarti ini nek sahnya sah, tapi kurang etis. Nek witir dhisik kan enak, sempurna bisa. Itu. Jadi ini adalah keutamaan Tijani. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Pokoknya ojo wanyel kangelan. Ternyata enggak sesulit itu. Enak. Bisa ditakdim ini nama. Mantep nih. Mesti nih sampai itu merasa pede. Enggak usah merasa berat. Merasa pede, merasa gampang. Ternyata di Tijani ringan. Saya ini di total wirid lazim dan wadifah setengah jam ya. Tapi nek sholawati mau sholat fatih ya berarti setengah jam kira-kira 40 menit. 40 menit nek lazime gawe sholat fatih. Total 40 menit. Berarti dalam 24 jam cuma kelong atau berkurang 40 menit. Enggak sampai 1 jam. Berarti sebenarnya ini keuntungan bagi kita. Di Tijani keringet temek titik bayarane wake nakalan nih saja. Tapi ini memang fadilah atau anugerah dari Allah. Nek Gusti Allah paring ya sakarepe. Ini memang pemberian dari Allah. Wa amal wadhifatu anapun utai wadhifah fa in kana radduha fa in kana mengkolamun ono apa radduha urutane wadhifah ono iku marrotaini ping pindho fatu qaddamu mongko iso ditakdim. Nah, bagi mereka yang membaca wadhifahnya 2 kali itu juga bisa ditakdim. Nek sampean pendinone pindho. Nah, winginane niku pun kula jelasaken bahwa nek macane pindho iku bukan berarti isuk double 2 kali wis diarani pindho, tidak. Diarani pindho iku dipatesi nek isuk iku jenenge sobahi sekate padha karo lazim pagi mulai subuh sampai maghrib, atau wadhifah masai, wadhifah sore sekate mulai asar sampai subuh. Itu kalau 2 kali. Nek 1 kali sakarepe. Fatu qaddamu. Berarti kalau wadhifahnya 2 kali, maka yang satu atau dua-duanya bisa ditakdim. Kalau wirdi kaya dene wirid lazim. Wa inna radbuha wa in rattabaha marratan. Jika membaca hanya 1 kali, fala yatasawwaru takdimah.
Maka seseorang itu tidak bisa mentakdim ini waktunya 24 jam. Nek macane wadifa pisan, berarti tidak ada yang ditakdim. Ya apa nek takdim? Waktunya 24 jam. Untuk iso nek takdim gak iso. Karena waktunya 24 jam. Wala yatasawwaru taqdima fiha li'annahu, karena sesungguhnya takdim in dzakaraha fil laili aw fin nahari faqad dzakaraha, karena dia bisa membaca baik di malam hari ataupun di siang hari 24 jam full. Nah, dia membaca malam itu juga masih dalam areanya. Membaca siang ya juga masih dalam batasan waktunya. Faqad dzakaraha itu juga termasuk wirid ada, karena 24 jam dia belum qadha. Faqad dzakaraha fil mauqiti, berarti dia tetap dianggap membaca dalam batasan waktunya. Fil mauqiti laha fala yahtaju ila niyatin, dan tidak membutuhkan niat, maksudnya niat sobahi atau masai. Fala yahtaju ila niyatin annahu yadhkuruha sobahiyatan au masaiyatan. Gak usah ditambahi niat sobahi atau masa. Ini lazim kan ditambahi. Misalnya sampean niatnya gawe yang nomor tadi ini. Nawaitu an ataqarraba ilaika bitilawati wirdil lazimati sobahan littariqati tijaniyah ibtigha'an limardhatillah. Al-Fatihah. Kan ada sobahan. Wirdil lazimati masaan, ada masaan. Lah nek wadifah satu kali, enggak usah ditambahi sobahan atau masaan. Nawaitu an ataqarraba ilaika bitilawatil wadifah littariqati tijaniyah ibtigha'an limardhatillah. Cukup, enggak usah ditambahi sobahan atau masaan. Fa'arba'atun wa ishruna sa'atan waktuha minal asri ilal asri. Maka 24 jam penuh itu adalah waktunya wadifah. Jadi enggak ada istilah pagi atau sore. Minal asri ilal asri, boleh dimulai dari asar sampai asar lagi, amil ghurubi atau dari maghrib ke maghrib lagi. Fa'ahlu fasin, karena penduduk fas atau ikhwan-ikhwan yang ada di fas, yadhkurunaha masaiyatan. Ahlul fas itu membaca zikirnya itu sore. Tapi faktanya waktu saya ada di sana, pagi juga, maghrib juga, 3 kali di Zawiyatul Kubra, Zawiyah Fas. Di Zawiyah Fas 3 kali. Berarti nek biyene iku mungkin asale dulu Masai. Tapi saat ini mungkin berubah ya. Masaiyatan illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Berarti dulu ini tidak dibicarakan sekarang. Kalau sekarang itu 3 kali. Kalau Ramadan saya nggak tahu. Mungkin dirubah habis tarawih atau nggak ada. Tapi kalau habis asar dan subuh tetap konsisten. Kalau sekarang, kalau dulu masaiyatan sore saja. Illa fi Ramadan, kecuali di dalam bulan Ramadan. Fasobahiyatun, maka fasobahiyatan, maka dilakukan di waktu pagi setelah subuh. Wa manhajuhum anhaja, metode mereka, cara-cara orang fas itu anhaja, lebih layak untuk dipakai. Fa inna ahla Makkah adra bi syu'abiha, karena sesungguhnya orang-orang Mekah itu, ini kiasan ya, orang Mekah itu lebih mengerti tentang kondisi masyarakat mereka. Ibaratnya wong fas itu ya wis ngerti lah apa yang dilakukan Syekh Ahmad dulu. Terus ditiru setiap pada asar. Makanya saat ini kan 2 kali atau 3 kali maghrib. Nah, berarti orang-orang fas merasa dipandang lebih baik membaca 2 kali atau sekarang 3 kali. Ya sudah, itu memang metode mereka yang paling tepat. Makanya orang-orang mazhab Maliki itu kan sumber hukumnya itu kan 3 ya setahu saya. Quran, hadis, amalu ahlil Madinah. Jadi
budaya orang Madinah itu dijadikan sumber hukum oleh mazhab Maliki. Kalau Syafi'i kan enggak. Syafi'i itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau Maliki ada amalu ahlil Madinah. Karena tradisi Rasulullah itu yang terakhir itu ada di Madinah. Hukum-hukum itu banyak lahir di Madinah. Dan orang Madinah itu perwatakannya bagus-bagus. Nek melok Kanjeng Nabi niku melok temenan. Gak kakean intikot atau protes. Nek melok niku temenan. Makanya ketika Rasulullah akan hijrah, Madinah kan menerima dengan lapang dada. Di Taif Rasulullah diusir, bahkan disawati. Di Habasyah Rasulullah disawati, diusir. Tapi di Madinah Rasulullah diterima. Padahal orang Madinah tidak pernah ketemu wajah, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Tapi hanya mendengar berita saja. Ono wong teko Mekah dening Muhammad, wonge apik, jujur, malah dipuyo-puyo ambek rakyate. Nah, orang Madinah senang hati, terima. Sak jaluke malah pengen ya opo nang ngene Madinah, kewan iki sepenuhnya. Maka orang Madinah dianggap api-api. Makanya sampai sing tahu umroh, coba dibandingno tata bangunan Madinah dengan Makkah. Bangunan ini rapi, sof-sofan hotelnya api, dalanannya api. Mekah enggak kuno ruwet. Jadi perwatakan orang Madinah itu orangnya bagus-bagus. Nah, menurut mereka, menurut beliau ini yang ngarang kitab ini, Ahlu Fas, ikhwan-ikhwan Tijani atau murid-muridnya Syekh Ahmad yang ada di Fas itu dianggap yang paling patuh. Makanya mereka dijadikan dalil. Makanya di sini disebut waman hajum anhaju. Fa inna ahla Makkah ta'adra bi syu'abiyah. Jadi orang-orang Fas itu dianggap sebagai tolok ukur atau sumber hukum tentang ketorikoh Tijaniyaan ini. Arkanul wirdi wallahu alam bissawab. Menawi sing tanglet monggo. Enggak, kalau